kalau pertanyaannya dibalik nih, boleh atau tidak menikah di usia dini Pak? Karena mungkin masih ditemukan di wilayah Jakarta, mungkin seperti itu. Iya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sob Jakpus, kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai persoalan anak, remaja, dan juga perempuan. Siapa lagi kalau bukan Kasudin PPAPP Jakarta Pusat, Bapak Rizky Hamid. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Nisa sehat? Nelly Pak. Nelly. tadi kalau nggak salah Nelly Nisa tadi dia bilang. Iya, tadi sempat aku bilang Nisa, tapi sebetulnya nama aku Nelly. Bapak lupa nama aku, tapi nggak apa-apa. Panggilan sayang. Iya. Nggak apa-apa. Banyak dilupakan tuh Pak. Tapi nggak apa-apa, biarpun Bapak lupa, saya nggak pernah lupa sama Bapak. Nelly. Oke, Pak. Jadi gimana Pak kegiatan hari ini Pak? Bapak udah ngapain aja Pak selama satu hari ini Pak? Wah, satu hari dipenuhi dengan ketemu sama orang. Oke, termasuk ketemu saya ya Pak? Ketemu sama Mbak Nelly juga. Oke. Ya ini Pak, kita mau berbicara soal anak nih Pak. Udah mulai serius ya? Dia udah mulai serius untuk kali ini Pak. Serius. Ya ini beberapa waktu lalu nih Pak yang kita tahu kan wilayah Jakarta Pusat ini sudah memasuki tahapan verifikasi lapangan kota layak anak ya Pak. Iya. Nah mungkin Sohib Jakpus atau mungkin masyarakat di luar sana belum ada yang paham nih soal kota layak anak itu seperti apa sih konsepnya Pak? Bisa dijelasin Pak? Mungkin kota layak anak mungkin pertama-tama kalau dari singkatannya ya KLA, penilaian kota layak anak, di mana sebuah kota itu harus ramah dan layak anak. Bagaimana Jakarta Pusat itu bisa menjamin hak-hak dari anak yang tinggal di Jakarta, yang main hidup sehari-harinya, aktivitas di Jakarta, itu bisa terjamin. Baik hak dia untuk misalnya lingkungan terbukanya, dia bagaimana dia perlindungannya dan sebagainya, yang itu dinilai atau dikriteriakan dalam penilaian spesifik tertentu. Itu sih. Itu. Oke, sejauh pandangan Bapak nih Pak, wilayah Jakarta Pusat ini sudah memenuhi standar atau syarat untuk menjadi kota layak anak tidak Pak? Ya, Jakarta Pusat wilayah wajahnya Jakarta. Kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan ibu kota, yang mana Sudirman, Tamrin itu semuanya adanya di wilayah, masuk ke dalam wilayah Jakarta Pusat, di mana wajah Jakarta itu sebagai banyak aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria layak anak itu. Misalnya bagaimana kota Jakarta itu tidak memasang atau memajang iklan rokok misalnya seperti itu. Iklan rokok, kita lihat wajah Jakarta ini nggak ada iklan rokok dan sebagainya. Itu merupakan salah satu indikator atau kriteria penilaian layak anak yang harus ada. Ada banyak penilaian-penilaian lain yang mana kota layak anak ini ada terdiri dari 5 klaster ya. Klasternya itu ada perlindungan khusus, ada hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Yang mana di Jakarta Pusat, kalau tadi ditanya apakah Jakarta Pusat sebetulnya sudah masuk kriteria layak anak, harusnya Jakarta ini otonominya adanya di provinsi, di mana kebijakan Pak Gubernur itu sangat pro atau berpihak terhadap memperhatikan kondisi anak-anaknya. Sehingga ketika diimplementasikan kebijakan di provinsi itu satu, maka 5 wilayah kota dan 1 kabupaten ini harus bergerak seluruhnya. Ya, maka dari itu kalau dibilang apakah Jakarta Pusat harusnya layak anak, ketika satu wilayah itu sudah dinilai itu layak anak, maka Jakarta Pusat harus juga masuk kriteria layak anak. Oke. Itu. Kalau sejauh ini Pak, predikat untuk kota layak anak sendiri di wilayah Jakpus itu menuju apa Pak? Saat ini kita Madya menuju ke Nindya. Madya ke menuju Nindya, yang mana ini mudah-mudahan insya Allah 2020 ini bisa tercapai ke Nindya, karena kemarin memang penilaian dari Madya ke Nindya ini kita masih berada di angka yang masih di Madya, namun kita tetap berupaya setelah kemarin diverifikasi ternyata
setelah dijelaskan kepada tim penilai, Jakarta Pusat ini layaknya seharusnya sudah nindia, cuman memang ada beberapa dokumen pelengkap yang harus dilengkapi saja secara administrasi. Namun secara implementasi itu sudah harusnya masuk ke dalam kategori nindia Jakarta Pusat. Pak, ini berbicara tentang ramah anak, Pak. Ya. Untuk wilayah Jakarta Pusat sendiri, Pak, mungkin kalau misalnya ada anak korban kekerasan di rumah atau mungkin korban bully di sekolah, itu bisa nggak sih, Pak, melakukan pengaduan kepada Sudin PPAPP? Ya, untuk kanal pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, bullying, sekarang ini yang lagi marak itu di DKI Jakarta itu adalah KBGO, yaitu perdagangan anak ya, perdagangan anak di bawah usia, apalagi sekarang kan lagi marak tuh ya online open BO. Open BO yang luar biasa masif, apalagi kemarin kita COVID. Nah, itu masyarakat itu bisa melapor ketika mereka menjadi korban. Mereka bisa masuk ke mereka nanti bisa mengadukan melapor di beberapa kanal, yaitu 112 atau nanti ke P2TP2A, yang mana semuanya itu dilayani secara gratis. Tanpa biaya. Kita bisa ada layanan terkait dengan psikolog. Nanti kalau ada anak yang menjadi korban kekerasan itu mendapatkan free layanan untuk psikologisnya, layanan medisnya ketika misalnya itu menyangkut dengan medis dan bantuan hukum. Kalau di luar sana mungkin butuh pengacara, kita siapkan advokat yang memang tersertifikasi untuk mendampingi korban kekerasan, dan itu disediakan seluruhnya oleh Pemprov secara cuma-cuma. Tapi sejauh ini sudah ada laporan belum, Pak? Laporan tentunya ada laporan di Jakarta Pusat dan mungkin di DKI juga seluruhnya ada, yang mana memang tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini di Jakarta itu angkanya masih ada terus setiap tahunnya yang terlapor di kita. Tapi berarti sudah ada mekanisme penanganan ya, Pak, di Sudin PPAPP? Kita harus menangani sampai dengan 100%. Setiap pengaduan laporan yang masuk itu harus kita tangani dan kita layani 100%. Jadi tidak ada pengaduan yang kita abaikan atau tidak diberikan pelayanan oleh P2TP2A kita. Itu ada juga di RPetra nggak sih, Pak, pelayanan itu, Pak? Ya. RPetra saat ini kita inisiasi sedang membentuk pos SAPA, pos sahabat perempuan dan anak, di mana pos SAPA ini kita jadikan layer pertama di bawah setelah PIK keluarga di tingkat RW yang basisnya adalah kemasyarakatan oleh PKK dan masyarakat sekitar. Itu kita membuat pos SAPA, di mana pos SAPA ini merupakan lapis pertama layanan pengaduan tingkat awal. Jadi ketika misalnya sebagai salah satu contoh terjadi kekerasan di satu RW atau di satu RT, mereka bisa datang ke RPetra manapun yang terdekat untuk melaporkan, yang nantinya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita di P2TP2A. Ketika nanti butuh layanan untuk misalnya penjangkauan advokat, konseling hukum dan sebagainya, kita juga punya yang namanya layanan cepat tanggap, layanan cepat tanggap dari P2TP2A untuk dapat menjangkau langsung ke rumah keluarga, ke rumah korban yang melaporkan. Gitu. Berarti lebih dekat ke anak dan warga ya, Pak, dengan hadirnya di RPetra ini, Pak? Iya, sangat. RPetra ini kan basisnya adanya di RW-RW ya, di kelurahan-kelurahan yang dekat, langsung ada di tengah masyarakat. Apalagi di Jakarta Pusat kita ini, RPetra itu betul-betul adanya di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya. Gitu, apalagi lingkungan-lingkungan yang padat itu pasti ada tuh, di RPetra itu ada di tengah-tengahnya. Baik, secara tidak langsung berarti RPetra juga menjadi salah satu sarana yang ramah anak ya, Pak? Ramah, RPetra harus ramah anak, karena namanya aja ruang publik terpadu ramah anak. Makanya dalam kita membangun RPetra itu sudah ada aturan atau pakem-pakem yang sudah kita terapkan standarisasinya agar seluruh bangunan yang ada di RPetra itu ramah dan layak anak. Seperti misalnya contohnya ketika kita membuat tangga itu nggak boleh lancip.
pagar-pagar di RPtra itu nggak boleh ada juruji atau yang tajam-tajam sehingga itu dapat membahayakan anak. Dan itu insya Allah RPtra yang dibangun di Jakarta Pusat ini seluruhnya sudah ramah anak. Namun ada satu yang sudah tersertifikasi RBRA, RBRA yaitu di RPtra Cideng. RPtra Cideng apa itu RBRA apa? RBRA itu ruang bermain ramah anak. Yang mana itu standarisasinya sudah dinilai oleh tim dari Kementerian KPPA itu sudah tersertify itu ramah anak. Gitu. Yang lainnya kita sedang proses untuk mensertifikasikan seluruh RPtra yang ada di Jakarta Pusat. Berarti lagi progres nih Pak, yang lain nih? Ya. Kita tunggu ya Pak. Insya Allah. Pokoknya teman-teman Sohib Jakpus menunggu kabar baik nih Pak, untuk RPtra segera tersertifikasi. Pak, beralih kita Pak ke salah satu juga program yang tentunya ada di Sudin PPAPP nih Pak, pengendalian penduduk Pak, dengan program KB ya Pak, 2 anak lebih baik, itu kan tagline-nya Pak. Apa itu kira-kira menjadi salah satu juga standar untuk kesejahteraan anak, karena itu kan menekan angka kelahiran anak Pak? Tentu, jadi bagaimana program KB ini juga salah satu pendukung ramah anak, karena ketika misalnya seorang ibu melahirkan anak dengan jarak yang terlalu dekat, maka itu akan berimplikasi dengan pola pengasuhan terhadap anak yang lebih duluan lahir. Misalnya jaraknya hanya 1 tahun, otomatis karena dia harus mengandung anak yang kedua, anak yang pertama mungkin agak sedikit terabaikan karena mungkin misalnya lahirnya hamilnya itu agak mual, muntah, mabok dan sebagainya, sehingga betul-betul anaknya tidak terlalu bisa diurus dengan optimal. Bagaimana misalnya contohnya susu, menyusui ASI yang seharusnya bisa 2 tahun bisa menyusui secara penuh, ini karena sudah hamil udah hamil di waktu yang tidak terencana, tidak terduga, maka berhenti proses untuk menyusui ASI-nya. Nah, itu sehingga itu yang menyebabkan kalau diimplikasikan apakah ini berpengaruh dengan bagaimana hak-hak anak ini dapat terpenuhi, otomatis sangat. Dengan kita bisa merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan rentan waktu yang pas, maka anak-anak ini akan bisa lebih bertumbuh, berkembang sesuai dengan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Berarti kalau statement dulu tuh banyak anak banyak rezeki, sekarang nggak berlaku ya Pak? Banyak anak banyak rezeki, tentunya sekarang ini 2 anak aja cukup. 2 anak cukup. 2 anak aja cukup. Tapi sebetulnya ada sosialisasi nggak atau mungkin edukasi dari Sudin PPAPP kepada para ibu, bahkan mungkin para bapak-bapak juga nih Pak, terkait hal ini? Iya, tentunya upaya kita bersama untuk kita mensosialisasikan program-program yang ada itu menjadi sangat penting ya. Dimana di setiap kesempatan-kesempatan dimana kita misalnya bermitra dengan tim penggerak PKK yang memang betul-betul ada di wilayah, ada di lingkungan terdekat dengan keluarga, itu selalu disampaikan apapun program pemerintah yang ada, baik dari misalnya program KB, bagaimana program terkait dengan anak ini sendiri, bagaimana dengan pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Tentunya ini menjadi upaya kita bersama, tentunya bukan hanya Sudin PPAPP, namun dinas-dinas lain yang tentunya punya kepentingan. Gitu. Masih nyambung nih kayaknya Pak dengan program keluarga berencana. Ini juga ada Sudin PPAPP punya duta genre nih Pak. Duta genre. Ini kan salah satu slogannya itu tunda pernikahan dini Pak. Ya, ini kira-kira idealnya menikah itu di usia berapa Pak? Perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu standar yang digunakan, yang ideal, yang saat ini ideal untuk digunakan untuk teman-teman atau anak-anak muda itu untuk dapat berkeluarga. Jika di bawah itu mungkin agak terlalu cepat, terlalu dini untuk dilakukan. Mungkin itu usia yang mungkin ideal untuk anak teman-teman kita bisa menikah pada usia yang cukup matang. Kalau pertanyaannya dibalik nih, boleh atau tidak menikah di usia dini Pak? Karena mungkin masih ditemukan di wilayah Jakarta, mungkin seperti itu. Ya, tidak disarankan menikah terlalu dini karena mungkin aspek-aspek kehidupannya itu belum disiapkan secara matang.
Misalnya contohnya seperti yang pria, kalau ketika menikah di usia 18, apakah dia sudah lulus sekolahnya atau belum, apakah dia sudah bekerja atau belum, dan untuk yang perempuan mungkin kesiapan untuk dia bereproduksi yang sehat itu usia yang ideal adalah usia 21 tahun. Ketika dia sebelum 21 tahun itu mungkin akan lebih baik jika dia mulai hamil di usia 21 tahun. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan teman-teman sahabat podcast Jakarta, sahabat podcast Jakarta, podcast Jakpus, J Podcast itu bisa diikuti himbauannya. Oke, baik teman-teman sohib Jakpus, tadi sudah dengarkan saran dari Pak Kasudin PPAPP Jakarta Pusat, Pak Rizky, bahwa kalau menikah di usia dini itu ada implikasi dan juga ada semacam, jadi ada semacam konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pernikahan usia dini. Ya. Oke Pak. Dua anak cukup, yang penting berkualitas. Nah, mau lebih boleh, karena itu hak asasi manusia, yang penting bisa terjamin kualitasnya. Nah, siap Pak, berarti 2 anak cukup. 2 anak cukup. Saya belum satu pun. Belum satu pun. Maaf Pak, curhat. Oke, Pak, ini untuk program-program ke depan Pak, kira-kira ada apa nih Pak di Sudin PPAPP Pak? Program ke depan tentunya masih banyak aktivitas-aktivitas yang harus kita upayakan ya, tentunya bagaimana kita bisa mensosialisasikan hak-hak anak itu lebih baik lagi. Sebagai salah satu contoh misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana di Jakarta mungkin di seluruh Indonesia juga yang namanya kasus kekerasan ini menjadi fenomena gunung es, yang mana saat ini yang sudah ada itu merupakan kasus yang timbul, yang padahal di bawahnya itu masih lebih banyak mungkin. Namun bagaimana upaya kita untuk bisa memberikan kepastian kepada mereka yang menjadi korban untuk dapat terlayani dengan baik, terlindungi hak-haknya, terlindungi privasinya, terlindungi rahasianya, itu menjadikan masyarakat kita itu lebih berani untuk melapor, lebih berani untuk mengadu, untuk bisa mendapatkan penanganan. Itu mungkin PR kita terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan kita juga mencoba mengupayakan menggerakkan keluarga ini agar ikut ber-KB. Bagaimana 2 anak menjaga jarak antar kelahiran itu sangat penting dilakukan, apalagi puskesmas kita sekarang menjamin seluruh layanan dari kontrasepsi yang ada itu dijamin dan itu bisa didapatkan secara cuma-cuma. Yang penting mau datang ke puskes akan dilayani. Gitu. Kalau lihat trennya Pak, selama masa pandemi ini contoh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat atau justru menurun Pak? Kalau dilihat dari angka cenderung menurun. Dia dilihat dari angka cenderung menurun. Namun tidak menutup kemungkinan sebetulnya angkanya itu meningkat atau lebih dari yang seharusnya. Kenapa seperti itu? Karena kita temukan, kita identifikasi bahwa kasus-kasus korban kekerasan di mana pelakunya adalah orang terdekat, yang mana ketika terjadi kekerasan korban tidak dapat melapor karena pelakunya masih ada di dalam rumah. Nah, itu yang menyebabkan akses terhadap melapor itu mungkin agak lebih sulit. Apalagi mungkin keluarga-keluarga kemarin yang terdampak pandemi itu banyak yang cukup stressful ya, dimana mungkin ayahnya mungkin tidak dapat bekerja sehingga di rumah saja, stres, suntuk dan sebagainya, sehingga menimbulkan niat untuk bisa berperilaku yang tidak baik kepada keluarga. Itu sangat mungkin terjadi ketika kemarin pandemi yang kita di rumah saja, yang itu dan karena dia di rumah saja, dia tidak bisa keluar, korban ini melapor keluar karena takut. Itu mungkin banyak terjadi di saat masa pandemi kemarin. Tapi sebetulnya ada ini nggak sih Pak, ruang khusus atau mungkin ada lembaga untuk mereka aman dulu keluar dari keluarganya agar bisa mereka melapor? Iya, selama dia berani untuk melaporkan, Mbak, kita sudah menyiapkan layanan yang cukup komprehensif di Pemprov.
mulai dari layanan pengaduan yang tadi saya sebutkan, sampai dengan rumah perlindungan atau safe house, rumah amannya, itu bisa dirujuk sampai ke rumah aman. Bahkan rumah aman pun sampai dengan hari ini pun saya di Sudin PPAPP yang mengelola nggak tahu rumah amannya di mana. Jadi ketika ada korban yang takut ditemukan oleh pelaku, itu kita bisa sembunyikan dia di rumah aman. Oke. Gitu. Kalau gitu saya boleh ikut masuk boleh, ke rumah aman, Pak? kalau Mbak Nelly merasa terancam, bisa kita sembunyikan di rumah aman. Saya selalu terancam Pak di sini, Pak. Ya, oke. Kalau untuk program-program pemberdayaan perempuan nih Pak, dari tadi kan kita agak menjurus ke anak nih Pak. Sekarang kalau kita fokus ke perempuan nih Pak, kira-kira program untuk perempuan di Sudin PPAPP nih untuk pemberdayaannya seperti apa Pak? Ya, program perempuan di Sudin PPAPP ada, kita punya program Jackpreneur untuk dari sisi ekonomi, yang mana kita coba memberdayakan perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang perempuan ini untuk dapat bisa berjualan, berdagang, berbisnis dengan baik, yang mana kita sudah siapkan pendamping kewirausahaannya. Di setiap kecamatan kami memiliki satu pendamping kewirausahaan yang seluruh anggota yang tergabung dalam Jackpreneur kami itu didampingi setiap proses-proses yang ada. Kita berikan pelatihan untuk bagaimana berjualan yang baik, bagaimana untuk membuat packaging yang baik. Kita berikan pelatihan bagaimana mereka cara untuk mengurus perizinan terhadap usaha yang ada. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sampai kita dampingi untuk mematenkan merek loh. Ada yang merek, ada yang juga kita bantu juga sampai mensertifikasi halal. Sertifikasi halal dari produk jualannya, sehingga itu bisa dipajang dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Itu dari sisi pemberdayaan ekonominya. Dan dari sisi perlindungannya, perempuan-perempuan di Jakarta Pusat ini juga kita terus sosialisasikan terhadap upaya-upaya ketika mereka mendapatkan perilaku kekerasan terhadap di keluarganya, seperti KDRT dan sebagainya. Itu tentunya itu menjadi fokus kita terkait dengan prioritas dari program pemberdayaan perempuan. Oke, kalau untuk di tempat kerja sendiri bagaimana Pak? Kekerasan di tempat kerja juga menjadi salah satu subjek kami di Sudin PPAPP, bagaimana kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Disnaker Trans Disnaker Trans itu memberikan upaya edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada, di mana ketika kita memberikan sosialisasi kepada perusahaan bagaimana cara melapor dan sebagainya, dan apakah yang dinamakan kasus kekerasan di tempat kerja. Kadang kita sendiri secara tidak menyadari, mungkin Mbak Nelly juga sering dibully sama temannya, bisa lapor ke kita. Tuh, Pak. Wah, ini teman-temannya nih yang pada suka ngebully Mbak Nelly bisa dilaporin ke kita. Wah, saya senang sekali nih Pak. Jika termasuk dalam kategori kriteria kekerasan, nanti kita berikan BIMTEK secara khusus nih teman-teman operator di sini. Saya menunggu itu Pak dari tadi nih Pak, poinnya Pak. Oke Pak. Jadi sudah ada layanannya ya Pak ya? Ada layanan dan kita berikan sosialisasinya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Pusat, sehingga karyawatinya itu terjamin dari kekerasan di tempat kerja. Bullying juga termasuk salah satunya. Oke Pak, ini poinnya Pak. Poin. Oke, bagi teman-teman yang sering-sering bully aku, lihat aja ya, saya laporin deh nanti. Oke Pak, ini terakhir nih Pak, soal kesetaraan gender. Biasa ini kan sering banget nih Pak disebut-sebut sama perempuan ya kan, bentar-bentar kesetaraan gender gitu kan. Nah, Bapak sendiri memandangnya seperti apa nih Pak? Ya, kesetaraan gender di sebuah kota metropolitan ini menjadi salah satu aspek yang penting ya. Ketika kita bisa menjamin seluruhnya ini tanpa mendiskriminasikan perempuan. Sebagai salah satu contoh, misalnya ketika di Jakarta ini banyak program-program yang sudah menyetarakan gender, seperti misalnya contohnya akses layanan terhadap ruang laktasi. Di wali kota pasti ada, di kelurahan-kelurahan itu disiapkan, di mal-mal selalu ada. Itu merupakan salah satu advokasi yang dilakukan dari upaya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengupayakan
terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan di bus Transjakarta pun kalau Mbak Nelly pernah jalan itu dibedakan kan? Iya. Yang perempuan masuknya dari sebelah mana, yang laki-laki dari sebelah mana. Itu merupakan salah satu upaya kita menjaga atau menyetarakan gender, tidak memandang yang ada. Itu dari situ. Dan yang ketiga juga kita juga terus mengupayakan kepada SKPD tentunya yang ada di jajaran Pemprov, bagaimana kita mengajarkan kepada teman-teman yang ada di Pemprov itu dalam sisi penganggaran itu harus responsif gender. Bagaimana kita harus betul-betul mengupayakan setiap kegiatan atau aktivitas itu melibatkan perempuan, tidak mendiskriminasikan perempuan dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Makanya itu keterlibatan dalam satu aktivitas harus ada perempuannya dan sebagainya. Itu menjadi salah satu program yang coba kita kerjakan setiap tahun malah gitu kepada UKPD yang ada di jajaran khususnya Wali Kota Jakarta Pusat. Oke, siap. Wah, keren-keren nih Pak ya, programnya Sudin PPAPP udah ramah anak ya kan. Terus juga sadar gender, kemudian juga pengendalian penduduknya juga wow ya kan Pak. Terakhir Pak, mungkin Bapak bisa kasih pesan-pesan untuk Sohib Jakpus nih Pak, kedepannya tuh, atau mungkin buat anak-anak, perempuan, remaja, kira-kira apa Pak? Ya, pada sahabat J Podcast yang sedang menonton acara ini, jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor jika terjadi kekerasan di lingkungan teman-teman semuanya. Gampang, mudah. Nggak perlu pakai pulsa, cara lapornya hanya ketik 112. 112 nanti akan terhubung dengan call center BPBD yang nanti akan langsung terhubung ke unit P2TP2A. Jika terjadi kegawat daruratan, kita punya tim reaksi cepat yang nanti siap datang ke teman-teman di lingkungannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Kalau butuh penanganan untuk pendampingan untuk hukum, kita punya di P2TP2A advokat hukumnya. Kalau butuh untuk penanganan medis karena menjadi korban kekerasan, kita juga siap untuk dapat menangani, melayani selama kasusnya terjadi di Jakarta dan ber-KTP Jakarta. Jadi ada dua kanalnya, bisa ber-KTP di Jakarta, bisa ber-TKP di Jakarta walaupun bukan KTP-nya Jakarta. Itu bisa dilayani. Dan yang ketiga, kita juga bisa dampingi secara psikologisnya. Jadi hukum, kesehatan, psikologis, jika terjadi kekerasan bisa kita tangani dan kita layani di di P2TP2A Dinas PPAPP. Itu mungkin pesan dari saya. Oke, siap. Pesannya sangat bermanfaat sekali Pak. Oke, aku terima kasih banyak nih Pak ya sudah hadir menemani kita di J Podcast. Sudah banyak informasi yang juga di-share kepada teman-teman Sohib Jakpus. Oke Pak Rizky, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses terus Bapak. Terima kasih. Oke, Sohib Jakpus. Demikian acara J Podcast kita kali ini. Nantikan narasumber-narasumber berikutnya yang pastinya lebih keren dan juga lebih banyak yang bisa kita gali dan kita kupas di J Podcast berikutnya. Dadah. Bye. Dah. Dah.